lalu mana kan sekali lalu ada. Yang penting intinya harus ada laporan per hari itu. Jika tidak ada, jadi nanti saya akan pasang nanti guru-guru yang ada di Kedai Qurani untuk mengecek buku kalian yang ini nanti ya. Nah, jadi untuk yang non asrama nanti tidak boleh pulang sebelum melapor. Tapi tiap pagi sebenarnya di sini kalian melapor lagi. Di sini nanti akan berderet ustaz-ustaznya. Nanti ada Ustaz Edi, ada Ustaz Puri, ada Ustazah Nurul di sini nanti. Atau nanti mungkin kita bisa bantuan dari teman-temannya yang sudah hafal Al-Quran yang lebih dari 3 juz, nanti kita bisa minta tolong untuk di depan dan menandatangani ini ya, ini nanti ini akan ditandatangani oleh ustaznya untuk skor hafalan. Itu yang pertama. Yang pertama adalah skor hafalan. Yang kedua nanti akan ada murojaah atau mengulangi hafalannya. Contoh misalkan seminggu nih, kita sudah tulis seminggu. Nah kira-kira kita sudah mulai menghafal 1 minggu. Kita sudah dapat kira-kira berapa surat? Please, 1 surat dapat ya? Oke, contoh 1 surat. Misalkan surat Abasa misalnya ya. Nah itu kalian murojaah. Nanti ada akalanya kita berikan nanti lembar untuk murojaahnya supaya hafalan kalian itu benar-benar kokoh, benar-benar kuat. Kalau hafalan kita ingin benar-benar kuat ya, harus kodul basor, tundukkan pandangannya dan berbuat baik dengan perempuan, yang perempuan jangan terlalu berbaik dengan laki-laki. Itu kuncinya. Kalau Safia tiba-tiba main sama ini, sama Nova misalkan, gugur hafalannya nanti. Serius nih, gugur hafalannya. Nah makanya harus tetap jaga diri. Kemudian juga menjaga wudhu, dijaga juga. Ya, wudhu dijaga juga. Nah, kapan untuk melapor pemerintah di sini kapan? Mulai dari pukul 7 kurang 10 menit atau jam 6 lebih 30 menit kalian sudah di sini sholat duha. Setelah itu kalian buka Al-Quran, duduknya seperti ini, ya, per kelas seperti ini duduknya. Atau nanti mungkin ustaznya akan membariskan kalian berdasarkan juz yang dihafal, misalnya juz 30 di sini, juz 1 di sini, juz 2 itu di sini misalkan, gitu ya. Nanti tergantung ustaz ya. Tapi kalian berbaris itu nanti akan seperti ini. Nah, kemudian yang mudah jika dirasa kalian sudah menguasai beberapa surat atau beberapa ayat ya, misalkan namanya silakan langsung dilaporkan ke ustaznya yang ada di depan di sini. Ya, nanti ustaznya nanti akan memberikan tanda tangannya. Ini berlangsung setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Ya, sedikit nih, 6 ayat cukup. Ya, nah jadi supaya anak-anak yang di luar non asrama ini itu bisa ikut menghafal juga. Ya, karena kalau tidak mampu 2 ayat, 1 ayat, bagi dedek sih, ada tampilan atau sudah kan selesai melaporkan dedek sebelum lalu. Sedikit lalu belum. Oke, paham? Ya, itu. Nah, bagi anak-anak yang sudah menghafal sampai di luar atau di atas 10 juz, atau yang sudah merasa dirinya menghafal juz ke-30, nanti akan ada ujian tersendiri nanti. Karena nanti sertifikat yang akan kita berikan itu nanti per juznya.
ya, per juz, dan itu sekali duduk. Mungkin nanti kita programkan nanti di dalam kelas itu ya. Jadi teman-teman yang lain di sini setoran hafalan ya di sini, kemudian di situ nanti murojaah untuk satu kali duduk juz amal, mulai dari yang udah hafal ya, yang udah hafal juz amal, mulai dari amal tasawuf hingga An-Nas, satu kali duduk. Nah, baru kita bisa mengeluarkan sertifikatnya, sertifikat tahfiznya ya. Itu yang udah hafal juz 30, siapa di sini? Irfan, Panji, Ewin, Jody enggak? Oh, Imam, Uizul Imam. Mana Uizul? Uizul Imam. Oke. Adik berapa? Arya, ya Arya Jaya Putra. Siapa lagi? Yang cowok, Mu'arif. Lalu Mudana, berapa? 30? Mana sekali? Berapa Mas sekali? Ya, nanti kita akan jadwalkan untuk murojaah juz amal satu kali duduk tanpa jeda ya, tanpa jeda. Jadi yang mau kencing misalkan atau yang mau BAB itu BAB dulu atau kencing dulu nanti. Jadi nanti kita taruhkan toilet di belakangnya, kemudian kalian duduk di depan pakai kursi sofa itu ya sendiri. Di situ di depan dan direkam oleh Ustaz Kuli nanti. Ada sesuatu yang nanti direkam nanti. Kemudian kita masukkan ke dalam YouTube-nya SMP supaya bisa dilihat sama orang-orang tua kalian nanti di rumah. Ya, juz ke-30. Mungkin kita akan mulai ya untuk murojaah juz 30 itu kalau tidak minggu depan ya, kita sudah mulai. Kalau ini gimana? Ada yang mau apa juz 30? Sasmita, Ujian Putri, kemudian Anus Tiawati, kalian siapa lagi? Indri udah? Oke, Indri Wati, bisa? Mana Lydia Siti? Mana dia? Lydia Siti. Oh, Siti Subrok Ryan. Mana dia? Oh dia, yang ini, Dina, Witri, juga ya. Nah, nanti akan kita jadwalkan. Biasanya untuk membaca juz amal itu berapa menit biasanya? Amal yang tasawuf sampai dengan An-Nas berapa menit? Paling ada 30 menit atau 1 jam ya. Nah, nanti kita akan dijadwalkan nanti per hari 1 anak ya, per hari 1 anak. Ya. Nah, yang udah hafal juz 30, 1 kali dulu harus hafal. Nanti kita catat. Kalau misalkan kalian ada salah sampai 5 kali ya, ngulang. Nah, karena itu kalian persiapkan diri kalian mulai dari hari ini ya, untuk yang murojaah juz ke-30. Nah, kalian persiapkan, walaupun kalian sudah hafal, kalian persiapkan diulang-ulang ini ya, itu supaya kita bisa memberikan sertifikat. Nah, sehingga ketika kalian lulus dari sini, kalian punya sertifikatnya, dan itu bisa menjadi kenang-kenangan suatu saat mungkin nanti ada yang dia sama cucu-cucu kalian nanti. Wira sedang punya cucu ya, beli paku, maksudnya nilai paku warna Al-Quran, paku, cekat paku. Ada yang dibanggakan, ya, ada yang dibanggakan. Jika kalian menjadi ayah atau jadi paku,
Nindara tunjukkan di papaku di sini, di pak apa yang dibedakan sama anak kalian nanti esok kelas. Ya, enggak ada, tidak ada yang akan dibedakan. Nah, oleh karena itu, ukirlah prestasi kalian sejak dini. Diukir prestasi itu supaya kalian ini bisa menjadi udang hasanah bagi anak-anak kalian. Dan satu tujuh kalian mengatakan, papu gereja, baik enggak. Itu apa pun, yang satu mengatakan seperti itu. Ya, biarlah cucu atau anak-anak kalian mengatakan, ayah saya udah hafal 3 juz. Nah, setelah dia atau SMP atau SMK, dia hafal juz 30 juz. Nah, seperti itu. Ya. Oke? Oke, ini udah pukul 7.24 menit. Ya. Nah, kapan waktu laporan ini? Ya. Kapan waktu laporannya? Waktu laporannya di pagi hari seperti ini. Ya. Kemudian bebas selama kalian ada di sekolah. Mungkin nanti misalkan ada jam-jam kosong, gitu ya. Kalian bisa melapor juga. Berarti kapan waktu lapornya? Ya, pagi hari seperti ini. Kapan lagi? Jazib dipanggil ibu. Jazib. Alpat. Jazib dipanggil sini. Jam kosong. Terlalu banyak jam kosong yang itu dipakai untuk mengerjakan mulai dari hafalan. Main kendek kan kalau siaran hasty lo. Menit-menit itu dia hasty. Hasty ada Astuti. Hasty Ananta. Main kendek main batu aja tuh kalau dan apa. Sekarang diubah ya. Main kendek-kendeknya dikurangi, ganti dengan Al-Quran. Itu dilaporkan terus ya. Nah, sekarang saya bagikan kalian tulis nama di sini. Ya, kalian tulis nama di sini. Bila perlu setiap masuk kelas, kalian bawa Al-Quran juga untuk entah mengurangi hafalannya atau ada yang mau melapor silakan ya. Selama ada guru di sini, di mana-mana terkadang yang melapor silakan. Oke? Yang belum hafal juz ke-30 ditulis di sini ya. Intinya surah-surah juz berapa kalian hafalkan di sini ditulis. Nah, yang belum dapat ya, di situ sedang kita cetak. Jadi sekarang kalian boleh masuk kelas ya. Nah, itu nggak boleh hilang. Nanti kalau hilang nanti kalian itu kan nanti dikurangi paraknya ya. Kalau hilang itu minta paraknya. Oh, nggak apa-apa, jangan dikasih kalau nggak mau. Jangan dikasih, tapi nggak boleh pulang nanti sore. Ya, jadi itu sebagai jadi syarat kalian pulang itu benar-benar seayat dan itu pun alif lam nih bang nih. Oke, ada pertanyaan? Ada? Nah, yang belum dapat ini nanti saya akan bagikan per kelas ya. Untuk ini kertas sementara nih, sementara dari buku tahfiznya. Nah, untuk selanjutnya yang petugas pidato 3 bahasa untuk hari Sabtu dan hari Ahad. Ya, hari ini juga nanti saya bagikan untuk teks pidatonya itu untuk dihafalkan, ya, untuk dihafalkan. Palingan untuk per hari itu
mungkin satu paragraf cukup gitu, sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit satu paragraf itu kan biasanya 3 baris sampai 4 baris satu paragraf, kita sedikit ya, sedikit, jangan sekali-kali. Kalau kita sekali-kali itu nanti bisa capek juga ya, kalau sekali-kali ngapalin, sedikit-sedikit aja yang penting ada dulu. Nah untuk MC juga demikian ya, MC hari Sabtu Indri, terus hari Ahad Widya ya kemarin ya. Nah, ya. Jadi supaya dipersiapkan, nggak ada lagi pidato yang menggunakan teks kalian, tapi harus dihafalkan. Hafal juga nggak apa-apa, yang penting diingat, ya, yang penting diingat. Dan itu harus tetap dikontrol oleh ustadz-ustadz yang ada di sini. Untuk bahasa Inggris ke Pak Guru dan ke Ustadz Ilyas, ya, untuk bahasa Inggrisnya. Untuk bahasa Arabnya ke Ustazah Rizka, Ustadz Edi. Jika yang dua ini tidak ada, boleh ke Pak Guru juga bahasa Arab. Nah, untuk bahasa Rusianya ada Ibu Birul, Ibu Suri, Ustadz Uri, untuk yang bahasa Indonesia. Nah, kalian ngelaporin ke sana. Bagaimana cara pidato yang baik itu seperti apa? Ya, jangan sampai pidato itu sedih, tapi kalian ketawa. Yang pidato itu ketawa, jangan seperti itu, ya. Nah, di situ nanti kalian akan dilatih intonasinya itu seperti apa, gerakan tangannya seperti apa. Dan pidato itu nanti akan kalian diajarkan sebelum kalian tampil di sini, ya. Itu maksudnya dan tujuannya. Begitu judul. Nanti kan nanti dilatih sama ustaznya nanti. Gimana caranya itu nanti posisi berdirinya itu nanti akan dilatih sama ustaznya, ya. Nah, kan kalian bila perlu dipahami dari ustaznya sama berapa ustaz untuk pidatonya. Begitu. Sedikit-sedikit aja, nggak apa-apa. Ini kan kalian mulai persiapan nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari ini persiapan. Untuk persiapan pidatonya pasti bisa kan. Untuk tes pidatonya cukup 1 lembar saya bikinkan ya, tidak panjang-panjang. 1 lembar, kecil lembar. Tapi belum pembukaan. Kalau pembukaannya kan rata-rata kalian sudah bisa. Jadi yang saya isi dulu hanya isinya saja. Ya kan? Ada? Pertanyaan? Ada tambahan satu lagi? Ya udah, akhir kalam. Sekarang kalian masuk kelas dan itu juga jangan sampai hilang, ya. Jangan sampai hilang. Boleh dilebut, yang penting jangan sampai rusak. Ini yang per hari sejak hari ini kalian harus